di Masjid Istiqlal. Kini rupanya Tuhan pun sudah jengah dengan tingkah mereka yang mempermainkan agama. Gerombolan 212 dibuka aibnya dengan mempertontonkan gerakan sholat yang salah hingga wudhu yang ngawur. Lucunya gerombolan 212 tuntut menak diadili soal toa, tapi cuma minta maaf waktu permainkan sholat. Artikel dari Niha Alif, guys. Sejarah memang berulang ya, meski pelaku atau korbannya bisa berbeda. Kalau dulu Ahok disebut sebagai korban politik ayat, guys, kini giliran Menak Yakut yang menjadi sasaran lantaran dianggap menista toa panggilan azan. Masjid musola menggunakan toa tidak, silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan. Padahal jelas, guys, yang diatur ini cuma volumenya, bukan meniadakan toa apalagi seruan azan. Pemisalan anjing menggonggong yang juga menimbulkan polusi udara ini diartikan mentah-mentah dengan menyamakan panggilan azan dan suara gonggongan. Herannya, guys, gerombolan ini diam 1000 bahasa ketika Rizik, Bahar bin Smith, dan Yahya Woloni juga merusak Islam dengan perkataan kotor saat berdakwah. Padahal kan ceramah dan dakwah itu sendiri lebih sakral ya ketimbang aturan volume toa yang mereka plesetkan menjadi penistaan agama. Coba yang jadi menang saat ini adalah orang PKS, guys. Pasti hal demikian tidak akan jadi keributan. Masalahnya Gus Yakut ini sebagai pemimpin Bansar yang adalah salah satu musuh utama geng dari 212. Kita kenal kalau Bansar NU ini sangat kontra radikalisme dan kerap berseberangan dengan ex-ormas-ormas terlarang dan sejenisnya, guys. Bansar ini bisa disebut sebagai ormas terdepan dalam menjaga kebinekaan dan toleransi antar umat beragama. Bayangkan jikalau ormas Bansar tidak ada dan Indonesia isinya cuma gerombolan ekstremis, guys. Bisa-bisa negara ini mengikuti jejak kehancuran Afghanistan ya sejak lama. Inilah mengapa Jokowi kemudian mendapu Gus Yakut di posisi Menteri Agama, guys. Jokowi sadar kalau ormas radikal dibiarkan berkembang, maka pembangunan masif yang ia lakukan bisa jadi berantakan suatu ketika. Apalagi kalau ternyata gerombolan radikal ini sudah bersumpah setia ke ormas terlarang lainnya dan bertekad mengubah haluan negara menjadi pro-khilafah. Posisi Menak Yakut sebagai Menteri Agama ini memang ditujukan untuk meredam gejolak perlawanan kaum intoleran pasca pemerintah membubarkan ormas-ormas terlarang. Ancaman demo hingga memaksa MUI mengeluarkan fatwa haram ini coba bertujuan untuk menjungkalkan posisi Gus Yakut, guys, sama yang mereka lakukan pada Ahok dulu. Bedanya ini mungkin logistik demo kali ini ya yang menyusut drastis, apalagi setelah mereka kena karma setelah video gaya sholat yang ngaco tersebar. Nah sekarang, guys, mari kita kembali mengingat ucapan Gus Yakut soal toa yang dijadikan martir untuk menyerangnya. Sebelumnya Menak Yakut menjelaskan tentang aturan penggunaan pelantang suara di masjid yang menuai protes. Menak Yakut ini mengatakan bahwa pengaturan yang tertuang dalam SE Menak nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola itu bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antar umat beragama. Mantan Ketua GP Ansor itu menyebutkan bahwa tanpa adanya pengaturan soal kebisingan suara dari pelantang suara, masjid bisa mengganggu orang lain. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, kita bayangkan, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari 5 kali dengan keras secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Ucap Yakut di Pekanbaru Riau pada Rabu 23 Februari lalu. Dia pun selanjutnya juga memberikan contoh lainnya, guys, yakni gonggongan anjing. Orang bisa terganggu jika banyak anjing yang menggonggong di waktu bersamaan. Contohnya lagi misalnya tetangga kita, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya nih, menggonggong di waktu yang bersamaan. Kita terganggu tidak? Artinya, semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan. Papar Menak Yakut. Guys, coba jujur dalam hati ya.
Apakah berita pernyataan Gus Yakut ini termasuk penistaan agama? Apakah mereka tidak pernah belajar bahasa Indonesia waktu sekolah dulu? Namanya analogi bisa menggunakan perumpamaan apapun ya, tanpa maksud menyamakan kontennya. Misalnya kita mengenal peribahasa gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Apakah peribahasa ini berarti menyamakan jasad manusia dan gajah? Orang yang waras meski tidak pernah sekolah atau mengaji pun pastinya tahu ya kalau gajah mati meninggalkan gading. Hanya analogi atau perumpamaan dari manusia mati meninggalkan nama. Mau hewannya diganti anjing, monyet, serigala sekalipun itu tergantung yang memberi perumpamaan guys. Yang jelas kita tahu kalau hal ini cuma analogi dan tidak ada maksud menyamakan manusia dan hewan. Justru yang berpikir hal ini berarti sama. Artinya mereka memang suka meributkan hal yang normal terjadi. Memang guys, gerombolan 212 ini hobinya bikin ribut ya. Istilahnya demo, sweeping, dan lainnya adalah jalan mereka berjihad atau ibadah versinya. Justru ibadah sesungguhnya seperti sholat bisa jadi dikesampingkan oleh gerombolan ini. Maka tidak heran guys jika mereka kerap tertangkap sholat di jalan dan tidur di Masjid Istiqlal. Kini rupanya Tuhan pun sudah jengah dengan tingkah mereka yang mempermainkan agama. Gerombolan 212 dibuka aibnya dengan mempertontonkan gerakan sholat yang salah hingga wudhu yang ngawur. Buya Fikri yang konon ex-Ormas terlarang tertangkap melakukan gerakan sholat yang salah, sangat kontra dengan sorban putih dan gamis hijau yang dikenakannya. Apalagi gelar akademik mentereng yang konon sengaja dipalsukan. Lantas bagaimana tanggapan gerombolan ini dengan video yang tersebar itu guys? Ternyata seperti yang sudah ya, hanya meminta maaf karena telah memainkan agama. Hal ini dilakukan oleh orang bernama Buya Fikri dengan dalih dirinya kelelahan karena selama 3 jam di atas mobil komando hingga akhirnya melakukan kekeliruan dalam sholat asyar. Dengan enaknya Buya Fikri ini mengaku tidak melihat gerakan imam hingga sholatnya ngawur guys. Dirinya pun juga kelupaan sujud syahwi dan juga mengaku sholat lagi di Masjid Istiqlal. Lalu mengaku sudah minta maaf ke masyarakat dan mohon ampun kepada Allah. Sedang gerombolan 212 pun langsung mengapresiasi tindakan tersebut karena memang sefrekuensi guys. Lucunya, kejadian memalukan tersebut malah dijadikan novel Bamukmin untuk menyerang kembali Menak Yakut. Menurutnya guys, Buya Fikri ini lebih baik karena mau meminta maaf. Tidak seperti Menak Yakut yang sombong dengan enggan meminta maaf dan malah memprovokasi Bansar. Memang gerombolan 212 ini sudah konslet otaknya guys. Mereka yang mempermainkan agama malah dengan bangga mengadili orang lain. Lantas apakah kalau Menak minta maaf terus masalah selesai? Bukannya dulu Ahok sudah minta maaf dan memberi klarifikasi tapi proses hukum mereka minta diteruskan? Berkaca dari kasus Ahok dulu guys, memang sebaiknya Menak tidak usah meminta maaf ya. Lagi pula ia tidak salah dengan aturan Toa karena negara Islam seperti Arab Saudi dan Mesir pun sudah mengatur duluan. Justru guys, gerombolan 212 sekali-kali perlulah diajak membaca buku, berita dan membuka wawasan global agar tidak terjebak pemikiran sempit dan suka mengkafir-kafirkan. Semoga saja guys mereka yang menuntut Menak untuk diadili akhirnya mendapatkan karma ya, yakni dirinya sendiri yang akan diadili. Belajar dari sumpah Ahok bahwa satu persatu musuhnya dipermalukan dan sudah kejadian. Kini mereka akan dapat double karma karena telah menista Menteri Agama. Begitulah kura-kura. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye-bye.